Jadi begitu pentingnya seseorang yang berjuang di jalan Allah. Orang beriman, kita ini orang beriman, ya. Makanya orang beriman itu seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah. Dan para jamaah rahimakumullah, kembali kepada hijrah Rasulullah. Rasulullah melakukan dakwah dengan hijrah ke Madinah lebih leluasa karena diterima dengan baik berada di Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ahli strategi. Apa saja strategi Rasulullah di dalam berdakwah? Ternyata Rasulullah mendirikan masjid. Tempat atau pusat dakwah Rasulullah itu masjid. Sehingga menggembleng para sahabat, para pengikutnya itu berada di masjid, dan juga untuk masyarakat berikutnya dengan masjid sebagai pusat dakwah Islam. Nah, ini strategi Rasulullah demikian, mendirikan masjid. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, mempersaudarakan agar bersatu, apalagi diwujudkan dengan piagam Madinah, suatu perjanjian yang kuat untuk merukunkan antara orang Islam dengan non-Muslim. Ini piagam Madinah. Jadi dengan piagam Madinah itu maka saling menjaga, saling menghormati, bahkan melakukan toleransi dengan non-Muslim, Muslim dengan non-Muslim, dan menjaga lingkungan dan sebagainya, tolong menolong. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian merumuskan piagam itu, ya, piagam Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian berikutnya Rasulullah ternyata strategi berikutnya meningkatkan perekonomian umat, yakni dengan mendirikan masjid. Ini menurut sejarahnya, mendirikan pasar maksud saya. Itu di Madinah. Jadi kalau sekarang Madinah itu banyak toko-toko mewah, itu riwayatnya Rasulullah mendirikan pasar yang sederhana saat itu. Sekarang di Madinah itu di sekitarnya toko-toko emas yang mewah-mewah itu. Jadi luar biasa. Ya, ini yang paling banyak belanja itu orang Indonesia. Paling dikenal orang Indonesia. Baik di toko emas yang ada di Mekah maupun di Madinah itu. Jadi paling terkenal orang Indonesia, ya. Orang Arab itu senang dengan orang Indonesia karena suka belanja. Ya baik, nah, Bapak Suparban tanya tentang ini. Memang hikmah dari hijrah itu kalau menurut Islam sangat konsep yang sangat jitu sebenarnya, digunakan atau tidak, gitu ya. Karena pertama saja Rasulullah menyatakan Al-Quran dan hadis, ya, dan sunnah itu kalau dipegangi oleh kita, oleh umat Islam, maka tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini di dalam Al-Quran saja, misalnya di surat Al-Hujurat mungkin, ya. Nah, di situ
Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan satu kaum dengan kaum yang lain itu saling mengolok-olok. Nah, di sini dilanjutkan oleh ayat itu, ini yang laki. Yang kelompok wanita juga begitu. Jangan saling mengolok-olok. Sebenarnya konsep Islam itu untuk mempersatukan. Lah ini mengapa kalau sekarang saling menghujat? Padahal orang yang dikenal banyak ilmunya menghina yang kelompok sana, kelompok sini gitu ya. Ini malah aneh sekarang gitu. Saling menghina. Nah, kalau kita mengikuti di medsos itu. Jadi luar biasa ngeri dan sangat memprihatinkan. Karena orang yang dikenal berilmu ternyata menghujat yang lain. Rebutan, apa itu? Rebutan nasab, rebutan apa saja, rebutan pengaruh dan sebagainya. Ya, jadi saya rasa konsepnya untuk mempersatukan itu di surat Ali Imran juga. Kalau mau dipedomani betul-betul, Pak, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah, artinya dengan agama Allah. Jadi konsepnya ada di agama ini. Kalau benar-benar dipedomani oleh seluruh umat, maka insya Allah semuanya berjalan dengan baik, bersatu, tidak ada percekcokan di sana sini, tidak ada orang saling menghujat, menghina antara satu dengan yang lain. Saya rasa itu mungkin ini bel terakhir, Pak ya. Iya, jadi mohon maaf dan kita mengharapkan mudah-mudahan yang sekelumit ini ada manfaatnya, dan marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.